Di antara upaya pembelaan diri yang dilakukan mereka para perokok, mereka mengatakan, bukankah tidak ada dalil yang melarang rokok? Mengapa Anda mengharamkannya? Bukankah rokok tidak ada di zaman Nabi SAW? Berarti hukum asalnya tidak dilarang. Baik, kita layak bersyukur. Setidaknya dengan pernyataan ini, berarti kita sadar akan pentingnya dalil. Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi SAW. Mengapa harus dilarang? Mari kita merenung sejenak. Coba kita bayangkan, andai rokok itu ada di zaman Nabi SAW, ada di zaman para sahabat. Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia. Di sana ada Nabi SAW, manusia paling baik. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, gembong-gembong musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Coba Anda bayangkan, Nabi SAW merokok. Sebelum berkhutbah, beliau rokok dulu. Beliau habiskan satu batang rokok, kemudian beliau ceramah. Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi SAW sambil merokok di emperan Masjid Nabawi. Coba kita bayangkan. Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya. Berbeda dengan jenis manusia kedua. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang jahat musyrikin, mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya, kemudian sambil merokok, kelepas-kelepus layaknya lokomotif, sambil mengumpat kanan kiri. Kita bayangkan. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama para orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka merokok di kebun kurma, sambil merencanakan makar untuk mengecaukan Madinah. Ba'al-bul, asap menyelimuti mereka. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Coba kita bertanya, mengapa yang satu kita sulit membayangkan, sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya? Nah, jawabannya tepat sekali, masalah karakter. Karakter rokok yang sedemikian rupa tidak akan pernah sinkron dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya, karakter rokok ini akan sangat serasi ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir atau orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min mathalun nahlah, la ta'kulu illa tayyiban, wa la tada'u illa tayyiban." Orang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, juga tidak membuang sesuatu juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok sangat tidak cocok jika kemudian ada di tangan orang-orang saleh semacam Nabi SAW dan para sahabat, tapi akan sangat serasi ketika benda ini dipegang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hukum merokok. Saya pribadi kalau berbeda pendapat, ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja yang menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya.
Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium, simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun, begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus kalian saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Untukmu wahai para pecandu rokok. Saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda, wahai perokok, sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat, ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul, dan lain sebagainya. Oleh karena saya katakan, Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaja'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya tidak perlu kita ragu tentang
haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang ya mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Tapi terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal. Kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamar akan tapi berumur panjang ya. Mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamar tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh
pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir. Akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok, entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit, akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rizkimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholatnya. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam, orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh suruh pulang sama Nabi SAW. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Ada fulan merokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang, penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok, dia berangkat ke sana mau ngerokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah.
Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jamaah kadangkala di tempat umum, ya nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jamaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Wah, betul jemaah. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Ya. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba. Begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini. Guru sekolah ya, dia berpendidikan. Dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Kata syekhnya, sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, kau makan apel? Dia bilang iya. Kau makan jeruk? Iya. Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk? Dia bilang tidak ada. Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan. Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan? Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan? Lalu dia bilang, tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja, gitu kan? Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah. Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya, kata syekh, kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang? Kata gurunya ini, saya larang syekh. Kenapa kau larang? Dia bilang karena itu tidak baik. Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, Ustadz saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali. Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, gak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini gak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu a'lam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah ceramah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu.
Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri nggak pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilmu. Alim kan itu masih dari ilmu ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir. Waktu itu di kota Makassar. Perkawinan saya enggak hadir, enggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, ahlan akhi, baik gini-gini. Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, mana harim antum? Harim itu istri ya. Oh ini dia dengan malu nunjuk ini di sebelah gitu. Istri antum ini, masya Allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Ya susah, jadi PR lagi ya. Tapi Allahu a'lam, ya, masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu kan? Emang begitu. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda di pesantren, diajak kawan cabut. Masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa lihat kita? Gak lama setelah itu mundur mobilnya. Kiai turun, ngamuk, merokok ya? Merokok? Kawan saya satu ini orangnya pengecut, merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat. Nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa. Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Pada hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram.